Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, jumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan membuat kue tradisional khas Bugis Makassar, yaitu cucur telur atau cucuru bayao. Ini adalah tahta tertinggi kue pengantin di orang Bugis karena anggarannya tidak main-main. Ini dibuat dari kuning telur dan kacang kenari. Oke, kita masuk ke proses membuatnya. Langkah pertama, 1/2 gelas tepung terigu, tambahkan sedikit daun pisang mentah. Sangrai menggunakan api kecil sambil diaduk-aduk. Sangrai sampai daun pisangnya kering. Jika daun pisang sudah kering, berarti tepung terigunya sudah siap digunakan. Nah, lanjut lagi, biar tidak ada tepung terigu yang bergerindil, ini disaring. Tepung terigu sangrainya sudah siap, ini disisihkan dulu. Lanjut lagi, siapkan kacang kenari. Kacang kenarinya dijemur sebentar, kemudian dicincang-cincang. Selanjutnya, siapkan cetakan yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan cetakan bulat kecil-kecil. Sebelum digunakan, cetakannya dioles minyak tipis-tipis saja. Ini bertujuan biar kuenya tidak lengket di cetakan saat kuenya sudah matang. Nah, cetakan juga sudah siap. Lanjut lagi, siapkan telur bebeknya. Di sini telur bebek yang digunakan 11 butir. Sebaiknya sebelum telur bebek digunakan wajib dicuci sampai bersih. Kemudian pecahkan telur bebeknya, pisahkan antara kuning dan putih telurnya, karena yang digunakan itu hanya kuning telur bebeknya saja. Kuning telurnya dipindahkan ke wadah yang lebih besar. Untuk telur bebek yang 1 butir, ini dipecahkan, masukkan semua dengan putih telurnya. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Sebenarnya resep asli cucur telur atau cucur bayao ini tidak menggunakan SP, TBM, ovalet atau pengembang lainnya. Tapi di sini saya menambahkan sebiji jagung SP. Lanjut dikocok menggunakan mixer dengan kecepatan paling tinggi, dikocok selama 10 menit. Lalu masukkan tepung terigu sangrainya, dikocok lagi menggunakan mixer, kecepatan paling rendah, dikocok sampai tepung terigu tercampur saja. Nah, lanjut lagi diaduk menggunakan spatula. Lanjut masukkan 3 sendok makan atau 1/2 gelas kacang kenari. Kenapa saya menggunakan 1/2 gelas? Karena saya suka kalau kacang kenarinya lebih banyak. Tambahkan sedikit vanili bubuk. Saya menggunakan vanili susu biar kuenya tidak bau amis. Tambahkan pewarna kuning dan sedikit pewarna merah biar menghasilkan warna orange. Aduk-aduk menggunakan spatula sampai semuanya benar-benar tercampur. Lanjut masukkan kue ke dalam cetakan yang sudah diolesi minyak goreng. Cetakannya jangan diisi terlalu penuh ya. Nah, cetakan yang sudah diisi dimasukkan ke dalam kukusan yang airnya sudah mendidih. Lalu kukus adonan selama 10-15 menit atau sampai kuenya matang. Kue yang sudah matang ini tinggal diangkat dan disisihkan. Lanjut lagi membuat air gulanya. Masukkan 1 gelas gula pasir atau 1/2 gelas saja jika tidak suka terlalu manis. Tambahkan 1 gelas air, masak sampai gula pasir larut semua dan airnya mendidih. Kalau wajannya muat, masukkan semua kue cucurnya. Ini dimasak 1 kali saja. Masak selama 5 menit. Untuk bagian atasnya yang tidak terendam dengan air gula, ini sesekali boleh disiram-siram dengan air gulanya. Setelah dimasak 5 menit, diamkan sejenak sampai semua air gulanya meresap ke dalam kue cucur. Ini dia kuenya setelah air gulanya meresap semua, tinggal dipindahkan ke wadah. Lanjut lagi membuat kuah gulanya. Masukkan 1/2 gelas gula pasir, boleh dikurangi kalau tidak suka terlalu manis. Tambahkan 1/2 gelas juga air, aduk-aduk, masak sampai gula pasir larut semua dan airnya mendidih. Angkat dan siram ke kue cucurnya. Biar tampilannya lebih cantik, saya menambahkan kacang kenari cincang di bagian atasnya. Nah, kue cucurnya sudah jadi, ini sudah siap dinikmati. Sebenarnya jauh lebih enak lagi kalau kue cucurnya sudah didiamkan semalaman di dalam kulkas. Rasanya lebih enak.
Makin lama didiamkan di dalam kulkas, makin enak rasanya saat dimakan. Kue ini bisa bertahan selama 2 minggu di dalam kulkas. Oke Bunda, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.